Oke, ini sudah kelihatan ya. Kenapa kita harus juga memahami tentang sistem ekonomi dunia dalam mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam? Karena secara fundamental kan setiap negara ini ya, aturan tata dunia ini kan terdiri dari berbagai bidang sistem atau terdiri dari bidang kehidupan, mulai itu ekonomi, politik, sosial, budaya. Ya. Yang sekarang lagi dominan adalah misalkan politik. Politik itu menyangkut soal keamanan dunia. Kenapa mesti ada perang? Itu politik. Kenapa ada mesti perang? Ada imbas juga dari ekonomi. Kenapa harus perang? Ada imbas juga dari budaya, dari sosial budaya. Kenapa seperti itu? Karena itu tatanan dunia ya, tatanan kehidupan. Coba kalau Anda renungi, semua kan begitu ya. Sekarang di Indonesia itu, kenapa Indonesia disebut misalkan negara berkembang? Itu kan politik sebetulnya. Kenapa harus meski ada disebut negara maju? Kenapa meski disebut ada negara miskin? Itu politik sebetulnya. Mungkin saja sebutan itu disematkan pada negara yang tidak bersahabat misalkan kan gitu. Atau pada negara yang memiliki ideologi tersendiri misalkan kan. Kan ada ideologi sendiri kan, dari politik ideologi kan macam-macam. Ada ideologinya, ada ideologi komunis, sosialis ya, ada kapitalis, ada demokratis, ya kan? Ada islamis ya. Sistem pemerintahan aja sudah berbeda. Maka dalam sistem ekonomi dunia juga masuk pada ranah itu. Masuk pada sistem dunia ya, global. Karena kita tidak akan pernah lepas dari itu. Kenapa dulu ada Marxis misalkan, ada Lenin ya, ada Karl Marx misalkan, dengan ideologi, dengan teori sama rata, sama kaya, sama rasa gitu kan. Kemudian Karl Marx itu kan semua berdasarkan atas kesamaan gitu ya. Dia menganggap bahwa agama itu candu. Karl Marx ya. Anda baca tuh Karl Marx. Tetapi Karl Marx itu dikenal juga sebagai ekonom dunia. Jangan salah, dengan ekonomi sosialisnya. Ya. Dengan ekonomi sosialisnya. Kata dia kan begitu. Seluruh masyarakat di satu negara itu berhak menerima hak yang sama, berhak melaksanakan ekonomi yang sama. Nah itu sistem ekonomi ya. Meskipun misalkan ada sistemnya ekonominya David, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun gitu ya. Kemudian ekonominya para sosialis, para demokratis barat ya. Martin gitu ya. Kemudian banyak lagi para ekonom dunia yang memiliki ideologi tersendiri. Mungkin Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun lebih ke ekonomi Islam, gitu ya. Tadi kalau Karl Marx kan sosialis, ya, ekonomi sosialis. Gitu. Ya. Kalau kapitalis itu memang dibentuk oleh sistem negara ya, tidak berdasarkan itu. Meskipun misalkan
Presiden Amerika, ya, Roosevelt, Presiden Amerika sebelumnya, itu mereka memiliki karakter membangun ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi untuk menyamakan persepsi, ya, bagaimana sistem ekonomi ini tentunya memiliki sistem tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan dengan 3 pengertian. Pertama, perangkat atau unsur, ya, yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Itu ya sistem namanya. Kemudian ada susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. Itu sistem. Susunan yang teratur, ya. Kemudian ada metode, itu juga sistem, ya. Kenapa harus seperti itu? Karena tadi yang berkaitan dengan sistem, seluruh sistem yang ada di dunia ini adalah pasti sistemnya itu tadi, perangkatnya itu ada perangkatnya. Kemudian unsurnya itu saling teratur, saling berkaitan. Kemudian susunan yang teratur dari pandangan, ya, baik itu tadi teori maupun asas dan sebagainya. Bedanya antara pandangan teori itu, kalau teori itu normatif kan, ya kan? Jadi saya bilang bahwa teori itu adalah normatif. Saya mengeluarkan teori. Siapa yang berhak mengeluarkan teori? Adalah peneliti, ilmuwan, tokohnya ya tokoh ilmuwan, ya kan? Tadi misalkan Karl Marx, dia mengeluarkan teori tentang ekonomi kesamaan ekonomi, ya, menolak hak-hak hal kapitalis. Kayaknya semakin keras ya. Hah? Kan nggak ada yang ngerasin kan? Matiin aja. Matiin aja. Kayak di pesawat, ya, atau di kereta. Kan saya juga nggak terlalu keras jadinya, batuknya semakin keras. Kalau semakin kenceng batuknya semakin terasa terus. Itu ya teori. Asas, bedanya teori dengan asas tentu beda. Kalau teori itu lebih ke dasar, satu definisi, ya. Misalkan kalau ekonomi itu adalah transaksi antara dua belah pihak, misalkan untuk menyepakati satu transaksi, itu teori, ya. Kata Lincoln, misalkan kata siapa itu, produksi atau jadi suka lupa gitu. Teori-teori tentang produksi, teori-teori tentang distribusi, ya. Siapa itu teorinya? Yang tahu? Harus sudah tahu atau ke semester 5. Kalau saya lupa nanti kan dikasih tahu sama kalian gitu. Bukan dari saya aja terus. Coba teori-teori ekonomi itu harus tahu, yang terutama yang umum, ya. Karena kan nanti juga berkaitan dengan teori-teori umum. Kemarin misalkan ada, ya, mahasiswa semester terakhir kemarin seminar skripsi. Sama kan saya tanya, kamu punya teori apa tentang distribusi? Kamu punya teori apa tentang produksi? Kamu punya teori apa tentang pelayanan? Nah, jadi harus tahu itu teori-teori itu terus, karena kalian ini sebentar lagi ini mau skripsi, masa enggak?
Kalau yang teori ekonomi syariah siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada satu pun yang tahu. Nah, gimana ini kuliahnya? Nanti ditanya siapa dosennya. Itu kan belajar enggak atau membaca enggak gitu? Hah? Ya. Coba teori produksi siapa? Coba lihat yang punya handphone siapa? Buka handphonenya. Teori produksi. Buka teori produksi. Bagaimana memilih kombinasi? Ya siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa? Nah itu tulis aja teori produksi, teori pelayanan, teori apa? Ada? Teori produksi menurut Sudarman dalam Siswa. Nah, Sudarman itu Indonesianya. Yang kerennya dong, itu Sudarman menjiplak dia.